wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya Dr. Safri Alvin Akbar MH yaitu dalam pagi ini yang cerah ini kita akan membahas salah satu yang lagi booming sekarang, di mana maraknya praktek-praktek kecantikan yang berada di sekitar kita. Yaitu dalam konteks pagi ini saya akan membahas apa sih bedanya antara ahli kecantikan dengan dokter kecantikan. Apa kalian sudah pernah tahu terkait dari legalitasnya? Saksikan. Ya, kembali lagi bersama saya. Saya langsung akan bahas terkait dari apa yang kita bahas dalam topik pagi ini, yaitu ahli kecantikan. Apa bedanya ahli kecantikan dan dokter kecantikan itu sendiri? Nah, kita lihat apa sih dokter kecantikan dan apa sih ahli kecantikan. Jadi kita bedakan dari dua konteks ini. Yang pertama, dokter kecantikan, ya kalian udah pada tahu ya dokter kecantikan itu apa sendiri. Mungkin para YouTuber yang melihat konteks ini sudah tahu ya terkait dari definisi itu sendiri, yaitu dokter kecantikan yaitu dokter umum dengan tambahan pelatihan suatu keterampilan dan atau dapat dengan sertifikat resmi. Itu dokter kecantikan. Dan apa bedanya dengan dokter spesialis kulit dan kelamin? Yaitu bedanya dengan dokter kecantikan, kalau dokter spesialis kulit kelamin yaitu dokter umum yang sudah sekolah dan telah lulus selama 4,5 tahun mengambil spesialis kulit kecantikan. Nah, pada prinsipnya sama-sama dokter yang berwenang menangani pasien, entah itu dokter kecantikan, entah itu dokter spesialis kulit. Namun dokter spesialis kulit dia itu memiliki wewenang dan kompetensi yang lebih spesifik dibandingkan dokter umum itu sendiri. Nah, oke. Ya. Sekarang saya bahas terkait dari ahli kecantikan itu sendiri, definisi yang yang harus tahu para YouTuber sekalian, yaitu ahli kecantikan atau kita sebut beautician, seseorang yang terlatih dan terampil memberikan perawatan kecantikan kepada klien ya. Di sini saya garis bawahi klien, jadi bukan pasien ya. Dari tingkat kompetensi dari level beautician atau ahli kecantikan itu sendiri ada beberapa level. Jadi kompetensinya itu ada di sini nanti kalian lihat, yaitu yang pertama terkait kualifikasinya untuk persyaratan sendiri. Untuk level yang kedua, pendidikan formal minimal SMP atau sederajat, kemudian belajar mandiri, pengakuan dan pembelajaran lampau. Untuk level ketiga bisa dibaca ya, kalian dilihat di monitor ini, yaitu ini persyaratan pendidikan formal minimal SMA, kemudian telah lulus tata kecantikan kulit level 2, belajar mandiri dan pengakuan belajar dan yang lampau. Oke. Untuk yang keempat, pendidikan formal minimal SMA, kecantikan telah lulus tata kecantikan kulit level 2, kemudian belajar mandiri, pengakuan pembelajaran secara lampau. Ini sebutan bagi para ahli kecantikan, di mana ada kita bagi junior beautician, kemudian beautician sama senior beautician. Beautician atau ahli kecantikan itu merupakan bukan dokter ya teman-teman sekalian. Jadi bukan dokter atau perawat atau tenaga kesehatan lainnya. Nah, ini yang harus para YouTuber atau para YouTube ya, para kalian teman-teman sekalian harus digarisbawahi. Jadi ahli kecantikan itu merupakan bukan seorang dokter atau perawat atau tenaga kesehatan yang lain. Ya, ini yang harus digarisbawahi. Kemudian terkait dari aturan yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Kesehatan, di sini ada suatu pengawasan
di mana dalam hal yang ditemukan adanya dugaan pelanggaran baik administratif, ya, kompetensi atau bahkan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen atau kepentingan konsumen, maka hal tersebut dapat dilaporkan ke beberapa pihak, antara lain bisa dilihat di monitor kalian, ya. Ada 4. Yang pertama itu lembaga perlindungan konsumen, yang kedua bisa lembaga ombudsman, yang ketiga organisasi profesi, dan yang keempat ini yang banyak ditakutin bagi para praktek, yaitu kepolisian. Nah, jadi para ahli kecantikan dan dokter kecantikan harus tahu wewenang-wewenang apa yang tidak boleh dan apa yang memang kompetensi mereka di lapangan itu harus tahu, ya, terkait dari kompetensi masing-masing, sehingga terhindar dari akan adanya tuntutan pasien, ya, atau klien itu sendiri, ya, terkait dari wewenang-wewenang yang dimiliki oleh ahli kecantikan. Yang kedua terkait dari dokter umum atau dokter spesialis kulit kelamin. Kemudian ini saya jelaskan lagi, ya, saya titik beratkan lagi bahwa memang ahli kecantikan di sini bukan tenaga kesehatan. Nah, dan demikian ada batasan kewenangan yang tidak boleh dilewati oleh seorang beautician atau ahli kecantikan, yaitu bisa dilihat di monitor di sini, ya. Misalnya apa yang tidak boleh? Tindakan invasif, ya. Kemudian pemberian obat-obatan baik berupa obat minum, injeksi maupun obat oles yang mengandung bahan-bahan tertentu yang tidak boleh dipergunakan tanpa adanya resep dokter. Nah, di sini kita harus garis bawahi yang tidak boleh katakanlah dilakukan oleh seorang ahli kecantikan. Bisa dilihat di monitor, ya, bisa dilihat di layar kalian, yaitu 1. Tindakan invasif. Kemudian pemberian obat-obatan baik berupa obat minum, injeksi maupun obat oles yang mengandung bahan-bahan yang tidak boleh diberikan oleh seorang dokter diberikan seorang ahli kecantikan tanpa adanya resep dari dokter itu sendiri. Nah, ini wewenang jadi para YouTuber atau para teman-teman sekalian di rumah mungkin, ya, harus mengetahui tingkat wewenang itu sendiri, yaitu sebagai seorang ahli kecantikan itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa pasal-pasal yang terkait dari praktek kedokteran itu sendiri. Yang pertama ini bisa dilihat di layar sekalian, ya. Pasal 77 Undang-Undang Praktek Kedokteran, setiap orang, ya, dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk yang lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah seorang dokter atau dokter gigi. Nah, ini jadi dari pasal 77 ini sangat sangat tegas, ya, bahwa memang jika kalian atau para teman-teman sekalian bukan seorang dokter atau dokter spesialis kulit kelamin, yaitu dalam artian di sini ahli kecantikan, jadi tidak boleh katakanlah bahwa memang menggunakan identitas berupa gelar itu dalam artian dokter atau dokter spesialis kulit kelamin. Kemudian dari pasal 78 ini juga dijelaskan, bisa dilihat, ya, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam menggunakan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi. Nah, di sini dari pasal 77 dan pasal 78. Yang pasal 77 diatur dalam siapa yang menggunakan gelar. Yang pasal 78 diatur menggunakan alat atau metode atau cara lain yang menggunakan pelayanan terhadap ke masyarakat yang menimbulkan seolah-olah kesannya dia yang bersangkutan adalah seorang dokter atau dokter gigi. Nah, kemudian aturan yang terkait di sini mesti ada sanksi itu tersendiri, ya.
Di sini saya jelaskan sanksi terkait dari pasal 77 dan pasal 78, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Nah, sangat tegas sekali bahwa memang undang-undang praktek kedokteran merupakan sanksi dari sanksi-sanksi yang memang yang kegiatan yang memang ilegal katakanlah ya. Nah, kemudian kita bahas dalam topik yang yang selanjutnya. Nah, ini bisa dilihat ya bagi para ahli kecantikan. Merupakan contoh kewenangan ahli kecantikan, yaitu berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 248 tahun 2008. Nah, ini bisa dilihat, saya kasih contoh ya di layar, bisa dilihat kalian para teman-teman sekalian. Merupakan ini contohnya jenis tindakan kecantikan, alat yang dipergunakan, dan penunjang lain selain obat-obatan yang dipergunakan. Ada 3-4 alat listrik yang digunakan untuk kulit berjerawat komedo. Nah, contohnya ini ya, bisa dibaca: vacuum suction, high frequency, infrared lamp, gas jet. Nah, untuk kosmetikanya bisa dilihat di kalian contoh-contoh. Ini terkait wewenang dari ahli kecantikan itu sendiri. Kemudian saya akan bahas. Nah, tadi kita bahas di awal bahwa memang ahli kecantikan itu tidak boleh meresepkan menggunakan obat-obatan yang invasif atau obat-obatan tanpa resep. Nah, ini kita lihat, bolehkah tempat praktik seorang ahli kecantikan menjual obat? Nah, kita lihat di layarnya ya. Di sini ada kode lingkaran yang warna hijau, warna biru, dan warna merah ya. Kita lihat. Yang merupakan warna hijau ini obat bebas. Nah, obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Nah, ahli kecantikan masih diperbolehkan ya untuk menggunakan obat-obatan yang obat bebas ini ya. Kemudian obat bebas terbatas. Nah, obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, tapi namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Ini dari logo lingkaran yang warna biru, bisa dilihat. Ini yang tidak boleh teman-teman sekalian, yang warna merah ya, dalam kurung K warna merah, obat keras. Obat hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Jadi tidak boleh ya, sangat ditekankan di sini. Kemudian obat narkotika, obat yang hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter dan dapat menyebabkan ketergantungan. Sudah sangat jelas aturannya di sini, mengacu pada Permenkes nomor 9 tahun 2017, penyelenggaraan praktek farmasi terkait dengan penyediaan obat. Maka sepanjang hal tersebut adalah obat bebas, obat terbatas, maka dapat diperoleh di luar apotik, yaitu toko obat. Jadi ada cuman yang bisa mengeluarkan obat-obatan bebas dan obat bebas terbatas itu yaitu toko obat ya, bukan ya. Yang penting toko obat harus ada legalitasnya juga terkait dari obat toko obat itu sendiri. Nah, ini sudah dijelaskan Permenkes nomor 9 tahun 2017 ya. Baik. Kemudian untuk pesan terakhir, nanti mungkin bagi para teman-teman ahli kecantikan atau dokter kecantikan sendiri, bisa kita diskusi bareng ya. Bisa dilihat ditulis chat di bawah di kolom komentar, mungkin kita bisa diskusi lah terkait dari legalitas itu sendiri, dokter kecantikan dan ahli kecantikan itu sendiri. Pesan yang dapat kita peroleh ya setelah kita bahas panjang dari awal sampai akhir ya, pesan saya yang pertama, antara ahli kecantikan dengan dokter kecantikan sama-sama bekerja di bidang kecantikan, namun dengan batasan kompetensi yang jelas antara keduanya. Oke. Untuk yang kedua, tindakan invasif
adalah tindakan yang memiliki resiko, dan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan. Oke. Kemudian yang ketiga, penggunaan obat-obatan yang terutama obat-obatan yang mengandung bahan yang berbahaya atau boleh diberikan melalui resep dokter. Yang keempat, yang terakhir, menggunakan atribut dan atau metode yang seolah-olah menyuruh dokter adalah bentuk pelanggaran pidana. Nah, ini yang kita sangat ditekankan. Oke, teks, terima kasih atas partisipasinya untuk menonton video kali ini. Apabila dari konten video ini sangat bermanfaat bagi kalian teman-teman sekalian, atau ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Support kalian merupakan semangat saya untuk akan membuat suatu konten-konten yang selanjutnya yang kita bahas. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian bisa katakanlah tulis di chat bawah kolom komentar apa yang lagi booming lah yang kita bahas. Saya akan bahas pada kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.